Terbongkar, manipulasi data COVID Pemprov Jatim untuk pojokan Bu Risma. Aroma politik dalam pandemi COVID yang melanda Indonesia sudah tercium sejak lama. Manipulasi data ini sempat penulis singgung di tulisan sebelumnya soal Pemprov tetangga DKI yang memanipulasi data untuk pencitraan ke 2024. Kini ada lagi kasus terkini yang menghebohkan. Adalah Dr. Tirta Mandirahudi yang ikut memviralkan perihal skandal manipulasi data di Jawa Timur. Dr. Tirta menyebut sosok bernama Tito yang membongkar abis manipulasi data COVID-19 yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya pembaca masih ingat perihal zona merah Surabaya yang viral itu. Kala itu Gubernur Jawa Timur Hovifah di Maret lalu yang memberikan penjelasan ke media soal status zona merah Surabaya. Pada saat itu Bu Risma sempat terpojok dan disalahkan soal kondisi memerahnya Surabaya itu. Karena beberapa pekan sebelumnya Risma mengklaim penanganannya sudah benar dan banyak yang sembuh. Jadi intinya Surabaya zona hijau. Roy Suryo ikut menyindir Bu Risma dengan ucapan, COVID-19 ini pandemi serius Bu Syantik. Ada pula media yang menyentil alias menyindir Bu Risma dengan mengklaim pernaitan Bu Risma itu auto mental. Bersyukur kebenaran menemukan jalannya. Sosok Tito ini berani menguak kebenaran yang sesungguhnya sekaligus mencukur segala manipulasi yang sistematis untuk menjatuhkan Bu Risma. Alhamdulillah dan puji Tuhan. Pertanyaannya, siapa Tito itu? Tentunya bukan Mendagri tapi sama-sama memiliki kesamaan dalam hal keberanian dan integritas. Jadi nama lengkapnya adalah Tito Adam dan dia bekerja sebagai staf Humas Pemkot Surabaya. Adalah Tito yang memberikan data tersebut ke Dr. Tirta. Jadi melalui sebuah video Dr. Tirta membeberkan bukti bahwa pandemi virus corona COVID-19 telah ditunggangi oleh kepentingan politik. Kepentingan politik itu antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya. Lalu perkara manipulasi datanya di mana? Tito memberikan bukti berupa data yaitu Pemprov Jatim telah mengubah data atau tepatnya memanipulasi data terkait COVID-19 milik Pemkot Surabaya. Tujuannya jelas untuk mendiskreditkan Pemkot Surabaya yang dipimpin oleh Bu Risma. Saking sadisnya framing melalui manipulasi data membuat Bu Risma bekerja dalam senyap tanpa memberikan komentar atau defensif. Bu Risma memilih untuk diam mengakhiri drama tersebut dan akhirnya menggunakan anggarannya sendiri untuk swab gratis. Hal itu dibeberkan oleh Tirta dalam IG Live-nya, Senin, tanggal 28 September tahun 2020. Data yang dimaksud Tirta adalah data penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Timur terkait penggunaan masker selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih rendah. Penelitian itu disusun oleh Pemkot Surabaya bersama Persakmi dan Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair) Surabaya selama 19 sampai 23 Mei tahun 2020 dengan subjek wilayah Jawa Timur. Dr. Tirta mengemukakan bahwa di bulan Juni datanya sama tapi diubah oleh Pemprov Jatim, tanggal lokasinya beda, terus diserahin ke Pak Presiden. Ujungnya Bu Risma kena marah oleh Presiden Jokowi. Begitulah papar Dr. Tirta, perkara mulanya Bu Risma dihujat. Dan gak bro, Pak Jokowi tuh gak tahu apa-apa loh, cuma dateng mau survei kenapa dikasih data seperti itu, jelasnya. Data inilah yang dipakai oleh Presiden Jokowi saat survei ke Surabaya mengatakan 70% warga Surabaya tak menggunakan masker selama pandemi COVID-19 dan inilah yang membuat Surabaya dicap sebagai zona hitam. Tadi disampaikan oleh gugus tugas bahwa masih 70% warga yang enggak pakai masker. Ini angka yang gede banget, kata Jokowi saat meninjau posko penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jatim, Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2020 lalu. Jelas pemaparan di depan Bu Risma secara langsung oleh Presiden membuat beliau tak bisa membantah lagi. Tentunya selain bisa menimbulkan kegaduhan, Bu Risma menelan semua manipulasi data itu yang jelas menjatuhkan dirinya secara telak. Lawan politiknya pasti bergirang kala itu. Upaya untuk membohongi atau mengkadali Presiden dengan tujuan mendiskreditkan Bu Risma seakan tercapai.
Tapi akhirnya terkuak juga kebenarannya. Seorang staf bernama Tito ini akhirnya membeberkan segala manipulasi itu dan jelas pembongkaran ini akan menghujam balik Pemprov. Geng, Pemprov kini yang akan kena hantaman balik. Istana sebaiknya memanggil pihak Pemprov yang dengan sengaja membuat data yang ngawur dan jelas itu bukan hanya pembohongan publik. Itu adalah pembohongan serius, apalagi yang kena adalah Presiden Jokowi dan khususnya Bu Risma. Itu adalah upaya kejam untuk membunuh karir politiknya. Secara kinerja Bu Risma jauh dan mengungguli gubernur dalam bekerja keras menangani COVID-19. Entah kenapa justru akhirnya sosok kepala daerah yang giat dan pekerja keras itu amblah dijatuhkan demi pencitraannya. Penulis masih ingat ketika Gubernur Jawa Timur mendapatkan penghargaan dari Menak soal penanganan COVID yang dilakukan secara medis dan agama. Untuk apa coba Menak memberikan itu dan buat apa gubernurnya menerima dan dipamerin lagi? Penulis mengapresiasi juga kritik tajam Dr. Tirta. Dr. Tirta juga turut mengkritik kebijakan Anies yang disebutnya ada kepentingan juga dan tak dijalankan secara benar. Beliau mengatakan bahwa instruksi yang jelas dari Presiden tidak dijalankan dengan baik oleh kepala daerah. Mudah-mudahan soal manipulasi data di Surabaya itu segera dijernihkan. Siapa itu dalangnya, pasti tidurnya tak tenang dan siap-siap kebakaran konde. Siapa sangka pandemi virus corona dicampur baur dengan kepentingan politik. Seperti halnya yang diungkapkan sekaligus dibeberkan oleh dokter serta pengusaha Tirta Mandira Hudi, bukti bahwa wabah COVID-19 telah ditunggangi oleh kepentingan antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkot Surabaya. Bukti ini didapatkannya dari staf Humas Pemkot Surabaya bernama Tito Adam yang mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah mengubah data terkait COVID-19 milik Pemkot Surabaya, ungkapnya. Ayo Pemprov Jatim klarifikasi, ini data saya dapatkan dari saudara Tito Adam, staf Humas Pemkot Surabaya. Bu Risma memilih untuk diam mengakhiri drama tersebut dan akhirnya menggunakan anggarannya sendiri untuk swab gratis, kata Tirta dalam Instagram live-nya, dikutip dari Suara Rakyat tanggal 30 September tahun 2020 lalu. Data tersebut adalah data penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Jawa Timur terkait penggunaan masker selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih rendah. Penelitian itu disusun oleh Pemkot Surabaya bersama Persakmi dan Ikatan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (FKM Unair) Surabaya selama 19 sampai 23 Mei tahun 2020 dengan subjek wilayah Jawa Timur. Lalu di bulan Juni datanya sama, tapi diubah oleh Pemprov Jatim, tanggal lokasinya beda, terus diserahin ke Pak Presiden. Pak Presiden marah ke Bu Risma. Ini awal mulanya Bu Risma dihujat, edan gak bro, Pak Jokowi tuh gak tahu apa-apa loh, cuma dateng mau survei, kenapa dikasih data seperti itu, jelasnya. Sementara itu, Presiden Jokowi saat survei ke Surabaya mengatakan 70% warga Surabaya tak menggunakan masker selama pandemi COVID-19 yang membuat Surabaya dicap sebagai zona hitam saat di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jatim, Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2020 lalu. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengklaim Kota Surabaya telah berstatus zona kuning atau risiko rendah penularan virus corona COVID-19. Hal itu diucapkan Risma saat menerima kunjungan dengan Menteri Sosial Mensos RI Juliari P. Batubara di rumah dinas Rabu 7/10. Kemarin Pak Menteri, terus terang saya bingung, kami tidak dapat sama sekali obat saat itu. Sekarang alhamdulillah, sekarang Surabaya sudah menjadi kuning, kata Risma. Pernyataan Risma ini bertentangan dengan laman Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional. Dalam peta risiko pertanggal 4 Oktober tahun 2020, Kota Surabaya masih berstatus oranye atau berisiko sedang penularan COVID-19. Sementara, di peta sebaran COVID-19 Jawa Timur, Surabaya juga masih zona oranye. Status tersebut berdasarkan data per Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2020. Data Satgas COVID-19 Jatim per tanggal 7 Oktober tahun 2020, kasus kumulatif positif COVID-19 mencapai 14.752.
Sebanyak 13.195 pasien dinyatakan sembuh dan 1.092 meninggal dunia. Meski demikian, Risma tetap mengimbau agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar kota Surabaya bisa terus menekan penularan COVID-19 dan pulih kembali. Makanya kita di Surabaya harus terapkan protokol kesehatan meskipun kondisinya sudah kuning, ucapnya. Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan jika warga Surabaya taat menerapkan protokol kesehatan, maka masyarakat dapat bekerja dan perekonomian pun bisa kembali pulih. Supaya ekonominya bisa jalan, kalau jalan artinya kita bisa mengakses perekonomian, bisa kerja kembali dan seterusnya, kata dia. Risma pun mengaku dirinya memang sengaja menolak perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya. Hal itu ia lakukan untuk menyelamatkan perekonomian warga. Di sisi lain ia juga mengklaim berhasil menangani penularan COVID-19. PSBB lanjutan saya menolak karena kalau enggak ekonomi kami tidak bisa berjalan, kami coba kendalikan. COVID-19 itu bisa kami tangani, ternyata ekonomi bisa berjalan dengan baik kemudian penyakit juga dengan baik, katanya.